hanya bisa berdoa dari tepi pantai sambil menaburkan bunga ke arah laut lepas sebagai bentuk penghormatan untuk mereka yang telah tiada. Namun tidak sedikit pula nih yang memilih menaiki perahu hingga ke tengah pantai untuk berdoa. Meskipun makam dan nisannya tidak lagi terlihat wujudnya, tradisi ziarah kubur jelang lebaran tetap dilakukan. Nah, kalau berbicara soal tradisi, di Kalimantan Selatan sih ada tradisi pemakaman yang unik nih. Di Desa Negara, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, warganya justru memakamkan jenazah di dalam air, bukan di dalam tanah. Tradisi pemakaman yang disebut Bapatak dalam Banyu ini dilakukan karena kondisi geografis wilayah Desa Negara yang hampir 90% tergenang saat air pasang. Angel Lingkungan tayo. rawa yang dikelilingi sungai besar dan lahan basah memaksa warganya mencari solusi hingga lahirlah tradisi pemakaman bawah air yang sudah dilakukan turun-temurun. Prosesnya pun tak biasa. Jenazah dimasukkan ke dalam peti khusus bernama tabala yang dirancang kedap air. Sejumlah orang kemudian menyelam untuk mencari tanah yang lebih tinggi di dasar rawa. Setelah itu, airnya disedot untuk membuat lubang kubur. Peti jenazah lalu diikat dengan tali khusus agar tidak bergeser oleh arus air. Setelah itu, diturunkan dengan menggunakan kayu. Tidak hanya itu, peti juga diberi pemberat di atasnya untuk memastikan tetap berada di tempatnya. Pemakaman bawah air biasanya dilakukan saat musim hujan, ketika tempat pemakaman di darat tergenang air. Walaupun demikian, tradisi ini kini mulai jarang dilakukan seiring upaya pemerintah setempat yang tengah mengembangkan TPU di lokasi yang lebih aman dari pasang surut air. Suara lo ya. Teman dunia, masih ngomongin soal tradisi nih. Kalian tahu nggak kalau di Indonesia pencarian orang hilang tidak selalu dilakukan dengan cara yang logis? Saat harapan menipis, sebagian keluarga menempuh jalan lain dengan melakukan ritual dan tradisi lokal sebagai ikhtiar terakhir untuk meminta petunjuk. Seperti yang dilakukan oleh seorang ibu saat mencari anaknya yang terjatuh ke laut dan berharap bisa kembali dengan melakukan ritual melepas ayam hitam berikut ini. Sebuah momen mengharukan terekam saat seorang ibu melepaskan beberapa ekor ayam hitam ke laut dengan harapan sang anak bisa kembali. Aksi ini diduga dilakukan di lokasi yang sama di tempat sang anak sebelumnya dilaporkan jatuh ke laut. Dalam sejumlah kepercayaan masyarakat lokal di Indonesia, melepaskan ayam hitam sering dilakukan sebagai upaya spiritual untuk menemukan anggota keluarga yang hilang atau tenggelam. Ayam hitam seringkali dijadikan perantara, simbol pengganti yang juga diharapkan bisa menjadi penuka agar sesuatu yang hilang bisa kembali. Sesuai dengan namanya, ayam cemani yang dalam bahasa Sanskerta artinya hitam legam, seluruh tubuh ayam ras asli Indonesia ini berwarna hitam pekat, termasuk daging, tulang, lidah, dan juga organ dalamnya loh. Walaupun bagian tubuhnya hampir semuanya hitam, tapi darah dan telur ayam cemani tidak berwarna hitam ya teman dunia. Namun di balik keunikannya, ayam cemani seringkali diselimuti dengan berbagai mitos. Sebagian orang menganggapnya memiliki kekuatan mistis sehingga sering digunakan dalam ritual tertentu. Darah dan daging ayam cemani kerap dikaitkan dengan ritual ilmu hitam. Tapi di sisi lain, ayam cemani juga diyakini bisa membawa keberuntungan ataupun memberikan perlindungan di teman dunia. Ayam yang sering disebut sebagai ayam kedua atau ayam selasi ini ternyata sudah ada sejak abad ke-12 di Jawa. Dulu ayam cemani banyak dipelihara masyarakat untuk keperluan upacara adat dan pengobatan tradisional. Kata Tidak cuma di Indonesia, di sejumlah negara ayam cemani juga dikaitkan dengan hal-hal mistis. Seperti di Filipina, ayam cemani dipercaya bisa melawan roh jahat dan juga penyihir. Walaupun banyak yang mengaitkan ayam cemani dengan hal-hal mistis, sejumlah pakar menyebut bahwa ayam cemani memiliki kekayaan genetik unik yang justru bernilai tinggi loh. Daging ayam cemani diyakini kaya akan mineral yang sangat berkhasiat untuk meningkatkan imunitas. Jadi gak heran kan kalau harga ayam cemani itu dikenal sangat mahal dan seringkali menjadi buruan kolektor hingga ke luar negeri. Di dunia internasional, ayam cemani dijuluki Lamborghini Chicken karena harganya yang sangat mahal. Satu ekor ayam cemani pernah dijual hingga 93 juta rupiah.
Sedangkan untuk satu butir telur ayam cemani pernah dijual hingga sekitar Rp284.000. Nah, secara ilmiah, ayam cemani tetaplah hewan biasa yang punya keistimewaan pada genetikanya, bukan dari kekuatan supranatural ya teman dunia. Jarang hasilnya ya. Mm-mm. Teman dunia, masih ingat nggak sama video viral yang memperlihatkan air terjun dadakan di dalam bandara beberapa waktu lalu ini? Ya, area Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta sempat bikin heboh karena atapnya jebol saat hujan melanda Tangerang. Kejadian ini berlangsung sangat cepat saat intensitas hujan sangat tinggi pada Senin 6 April 2026 lalu. Debit air yang tidak tertampung membuat talang air meluap dan menjebol plafon di area keberangkatan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, tapi area lantai jadi tergenang dan fasilitas publik sempat terganggu. Terdapat 31 flight yang tepat sekitar 10 penerbangan yang dialihkan, dan saat ini semua sudah ada beberapa yang sudah mendarat kembali di Soekarno-Hatta. Kami langsung melakukan langkah-langkah yang segera memperbaiki situasi. Yang pertama, kami melakukan pembatasan area, kemudian melakukan pembersihan di area tersebut, dan saat ini sudah tidak ada lagi kebakaran dan lokasi tersebut sudah bersih. Pihak Angkasa Pura II langsung gerak cepat meminta maaf dan menjelaskan kalau itu murni karena faktor cuaca ekstrim. Dan saat ini area yang rusak sudah diperbaiki total dan sistem drainase atap diperkuat supaya kejadian serupa nggak terulang lagi. Kebiur sama ngakeh. Nah, teman dunia, urusan atap bandara yang jebol sudah beres direnovasi ya. Tapi ada lagi nih yang bakal bikin jebol kantong penumpang pesawat. Karena harga tiket pesawat yang semakin melambung tinggi. Ya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kabarnya memberikan lampu hijau bagi maskapai untuk menaikkan harga tiket domestik maksimal hingga 13%. Pernyataan ini mulai menguat di awal tahun, menyusul tekanan ekonomi yang semakin berat bagi industri penerbangan. Kenaikan ini juga ternyata ada hubungannya loh sama konflik dunia yang sedang panas dan bikin harga bahan bakar pesawat alias aftur ikutan meroket. Faktanya, konflik geopolitik di berbagai belahan dunia berdampak langsung pada rantai pasokan minyak mentah global. Nah, kalau dulu harga aftur masih berada di angka yang relatif stabil, yakni di kisaran Rp10.000 sampai Rp12.000 per liter, kini angkanya melonjak signifikan, bahkan sempat menyentuh Rp16.000 lebih per liternya tergantung wilayah. Karena aftur memakan porsi besar sekitar 30-40% dari biaya operasional pesawat, ya otomatis harga tiket pesawat harus menyesuaikan supaya maskapai nggak gulung tikar. Kenaikan tiket 13% ini tentu jadi simalakama ya bagi penumpang. Mobilitas antar pulau jadi semakin mahal dan bikin dompet menjerit. Seperti per hari ini nih, tanggal 10 April, tiket pesawat tujuan Jakarta-Bali yang biasanya berkisar Rp800.000 sampai Rp900.000, kini sudah mencapai Rp1,4 juta hingga Rp2,1 juta. Lalu untuk penerbangan langsung Jakarta ke Yogyakarta yang biasanya berkisar Rp600 sampai Rp700.000, kini sudah mencapai Rp900.000 hingga Yang murah lah Rp1.800.000. Jakarta Jogja. Fantastis bukan? Sementara bagi maskapai ini adalah langkah Podo bertahan kayak hidup agar mereka bisa Orang terus Jogja. biaya perawatan dan bahan bakar yang selangit. Mau nak Jogja yang kebayar bayar 600 lah kok ngomong. Nambahin. Masih ngebahas soal